Sambil menunggu taklim kita, berdoa. Ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta masudi warid loha matluhi adini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir tahara. La ilaha illallah. La Rasulullah. Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasangnya. Wa khusus anilaruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Amin. Allahumma ya dafiyal baliyat. Amin. Allahumma ya rafi'ud darajat. Amin. Allahumma ya syafi'al amradi. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasadi. Amin. Wa jadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qabla maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Allahumma hawin alaina sakratil maut. Wa najata minan nari wal afadal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas
yang agak ngeri-ngeri sedap kajinya ya. Anung kita akan menyuruh amalkan dulu ya, pahami dulu. Seandainya ada rangsangan untuk mengamalkannya, sebaiknya konsultasikan dulu kalau perkara ini. Ya. Karena memahami waktu itu bukan perkara yang mudah ya. Kadang-kadang tingkat kesulitannya, tingkat jangkauannya itu, kalau bapak-bapak kayak pernah belajar ilmu fisika kuantum kan, pernah dengar Pak? Iya. Aduh ruwet sekali Pak. Ini kita mencoba mengamalkannya gitu, dan itu hanya ada di Islam, bukan observasi ya. Dan ini penting karena ini jarang dibahas sama orang. Hari ini kita bahas memakrifati lorong waktu ya, yang kata bingung. Waktu itu kalau time tunnel itu artinya kan lorong waktu Pak, bukan waktu mundur ya. Bisa mundur bisa maju. Itu di Islam aja yang diungkapkan. Tentunya menurut Al-Quran bab 1 ya, ada beberapa bab. Insya Allah kita coba pahami secara sisi Al-Quran. Karena kalau sudah bicara Al-Quran sulit kita mendebatnya kan, karena terkait dengan iman. Ya, walaupun kadang-kala akal kita nggak menerimanya. Untung kita Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tentunya selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlu bait, para pengikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para sahabatnya sampai akhirul zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil mahmud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam milik kulli mawjud sholatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa tubahi umu ayat wa tutuholana bihi nurul jannat wa nurunai wa nurul jari ila wajhikal karim wa alihi washabihi wasalim. Subhanakana ilmalana ilana adatana inaka antal alimul hakim. Rabbi sari wa yasiri amri wa quddatam lisani yafqahu qawli ya Allah. Ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku agar pentalim juga yang ditaklimi bisa memahami, dan yang paling penting Allah meridhoi. Iwan ya maaf, rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi waktu, banyak bersyukur untuk bisa bertolibul ilmi. Tentunya untuk kepentingan kehidupan kita, bukan sekarang, kehidupan yang sebenarnya. Amma badu, semua di alam ini kan tersusun dari atom ya. Iya, betul kan? Pastilah. Atom tersusun atas elektron, itu fisika kan? Iya kan? Dan orang percaya itu. Ya. Atom tersusun atas elektron. Elektron yaitu proton dan neutron, kan itu kan? Dan elektron mempunyai sifat yang unik. Apa kira-kira sifat elektron yang unik? Di kita ini ada elektron, Pak. Elektron sifat uniknya apa Pak? Berada, yaitu selalu dapat berada di dua tempat sekaligus. Jadi Bapak kalau ditanya sifat elektron itu dapat berada di dua tempat sekaligus, ya. Di kita ada elektron? Ada ya? Jadi kita bisa dong. Bisa Pak. Nggak percaya sih? Ya, mau Pak dibelah. Ya. Dengan demikian para fisikawan berpikir begini. Kalau mungkin saja terdapat semesta lain di dimensi yang berbeda, ya. Semesta ini sama,
dengan semesta yang kita diami sekarang ini, tapi dengan skenario yang berbeda. Bahasanya gitu. Ketangkep gak nih? Nggak bingung ya? Kalau bingung nggak apa-apa, bingung sendiri aja gitu ya. Misalkan gini, seumpama ada ikhwan di sini yang bisa kembali ke masa lalu. Siapa aja lah, misalnya Irwan misalnya ya, bisa kembali ke masa lalu ya. Umpama, jadi tegang kayak gini sih. Lantas ketemu dengan kakeknya saat masih muda kan bisa mundur nih ya, kakeknya udah meninggal kan. Lalu si kakek sama Iwan dibunuh. Entah kenapa sebabnya dibunuh, nggak tahu, rebutan warisan atau gimana, nggak tahu lah. Logikanya gitu. Umpama, ini umpama ya, jangan marah ya. Kalau kita membunuh kakek kita, logika kita gimana Pak? Maka orang tua kita tidak akan pernah ada, ya kan? Demikian pula Iwan nggak ada ya, tapi bisa membunuh kakeknya ya, gitu kan? Nah. Dalam teori semesta paralel, jawabannya adalah semisal kita membunuh kakek kita, maka akan ada semesta paralel yang terbentuk di satu semesta. Ya. Manusia itu selalu diciptakan kembar, termasuk semesta, Pak. Semua kembar, nggak ada yang diciptakan sendiri. Semesta begitu juga. Ya. Namanya kalau fisikawan itu, orang fisika sebutnya paralel, dimensi paralel. Semua kalau belajar fisika pasti tahu itu ya. Maka akan ada semesta paralel yang terbentuk di satu semesta. Si kakek tewas, orang tua kita tidak pernah lahir, kita juga tidak lahir, alias nggak ada kan, gitu kan. Nah, tapi di semesta lain, karena sifatnya paralel, si kakek bisa menghindar karena nonton, alias nggak terbunuh, hidup, dan semua berjalan seperti seharusnya. Jadi setiap kejadian di dunia, apapun kejadiannya, akan melahirkan semesta yang paralel yang berbeda. Mati di sini hidup, hidup di sini mati, gitu. Ya. Dengan skenario berbeda, tapi pelakunya sama, gitu. Ya, aneh nggak ya? Aneh nggak? Baru dengar kan? Aneh ya. Itu logikanya. Ya. Jadi versi pertama gitu logika kita. Versi keduanya logikanya gini ya. Waktu tidak akan pernah bergerak mundur. Logika kita kan, waktu nggak mungkin bisa mundur. Pada skenario awal penciptaan alam semesta, skenario awalnya ada 4 laku. Ini semesta diciptakan ada 4 laku Pak di semesta awal. Kira-kira apa Pak? Pertama, ruang. Kedua, waktu. Ketiga, energi atau cahaya. Keempatnya, materi. Setuju Pak? Penciptaan awal semesta itu ada 4 laku. Pertama apa Pak? Ruang. Kedua, waktu. Ketiga, energi atau cahaya. Keempat, materi. Empat pelaku tadi saling mempengaruhi satu sama lain dalam penciptaan alam semesta. Yaitu 1 ruang, 2 waktu, 3 energi, dan 4 materi. Ini kata Angku Einstein, Mbah Einstein ya. Angku Einstein tahu ya? Mbah Angku aja. Ini udah ditemukan Pak, beliau betul itu. Bilang gini, semua di alam ini tidak ada yang konstan. Nggak ada. Yang konstan hanya kecepatan cahaya. Itu konstan. Seperti bunyi rumus Einstein yang paling populer kan,
energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Iya, pernah dengar ilmu fisika? E sama dengan M kali C pangkat 2. Ya kan? Nah, energi itu. Jadi singkatnya supaya jangan puyeng gini aja. Jangan puyeng ya. Nah, materi tak akan terbentuk kalau tidak ada ruang dan waktu. Betul. Materi tidak akan terbentuk. Kita badan ini tidak akan terbentuk kalau tidak ada ruang dan waktu. Setuju? Setuju. Kalau waktu nggak ada, bapak-bapak nggak ada. Bapak-bapak nggak ada. Ya. Betul kan? Kalau ruang nggak ada, bapak-bapak juga nggak ada. Ya jelas gimana ngelihatnya. Ya kan? Nah, gitu. Udah ketangkap, nggak puyeng kan? Nggak ya? Kemudian kalau 4 pelaku itu menggumpal, 4 pelaku tadi apa Pak? Ruang, waktu, energi, materi menggumpal, memadat, ya. Maka timbul apa? Ledakan. Big Bang. Ya. Timbullah ledakan. Itu awal penciptaan dan itu diterangkan Quran. Entah gimana Einstein kok bisa nyolong nih ya. Padahal Quran dulu yang ada gitu. Cuman kita nggak nangkep. Ruang, waktu, energi, ya, materi kalau menggumpal maka dia meledak. Itu yang disebut Big Bang. Ya. Ledakannya besar loh. Sebagian besar alam semesta tersusun atas setelah ledakan, ya, timbul Big Bang, ledakan tadi, itu mengawali ciptaannya, ruang, dan berjalannya mulai waktu. Setelah meledak, ada waktu berjalan. Ruang dan waktu ini membentuk energi kan, ya, pelan-pelan, dan yang kemudian membentuk massa atau materi. Pusing nggak? Pusing nggak? Pak Iwan pusing minum bodrek gitu ya? Nggak pusing kan? Nggak. Makanya pelan-pelan. Setelah Big Bang, sebagian besar alam semesta tersusun atas neutron, proton, elektron, anti elektron atau positron, foton, neutrino. Ya. Tambah puyeng nggak? Setelah meledak timbul itu. Nah inilah kalau ditulis semuanya yang tadi itu kalau ditulis time tunnel menimbulkan ruang, waktu. Itu timbul ruang, waktu. Lorong waktu. Timbul lorong waktu. Karenanya yang namanya time tunnel, lorong waktu, itu bercerita kemungkinan adanya semesta paralel. Karena ada lorong. Semesta apa? Paralel. Kembaran dengan skenario kehidupan yang berbeda. Ya. Karena di Quran seperti ini, manusia itu diciptakan dengan kembaran yang sama. Namanya Qorin. Antara Qorin kita nggak bisa dekat benar, tapi ada lorong waktu. Ya. Lorong waktu ini disebut time tunnel. Nah kita coba masuk situ. Gitu kan. Ya. Mau Pak Iwan masuk sekarang? Diputar aja Pak kepalanya, kalau fisik hancur. Ya. Nama zikirnya Abaha ya. Nama zikirnya Abaha. Jadi dengan paradok perjalanan waktunya, ya di sana kita akan menemukan kembaran. Ya. Karenanya kalau ada yang tidak percaya semesta paralel ini kembaran kita, ada perjalanan waktunya, maka manusia itu menurut Andung aneh. Manusianya aneh gitu ya. Kok gitu ya? Karena apa? Karena akal manusia bisa memahaminya, diobservasikan bahkan ditemukan di angku Einstein tadi. Iya kan? Nah, kita ngaji fikih ke fikih aja ya. Fikih beda agama,
ilmu rezeki ya. Padahal ada ilmu yang istimewa. Penciptaan alam semesta awalnya begitu, Ivan. Kita kan mikrokosmos termasuk alam semesta. Di awal sudah dijelaskan tadi bahwa unsur-unsur di alam semesta terdiri dari atom yang membedakannya hanya susunan elektronnya aja ya. Dan elektron mempunyai sifat yang unik. Kira-kira apa? Bisa berada di dua tempat sekaligus. Sekali lagi, manusia itu mempunyai sifat unik karena ada elektronnya. Bisa berada di dua tempat sekaligus. Pernah dengar nggak wali ini ngaji di sini di Yaman, dalam waktu yang sama ngaji pula di Madinah? Pernah dengar ya? Nah. Mau Pak? Itu yang disebut secara sains apa namanya? Probabilitas. Pernah dengar? Itu yang disebut probabilitas. Ya. Perumpamaannya begini, jika sebuah mata uang dilempar ke atas peng gitu, maka probabilitasnya muncul gambar kepala atau angka. Bisa 2 atau bisa 3 kali. Kira-kira gitu. Ya. Tapi seandainya yang dilempar mata uang dalam jumlah yang banyak, segenggam lempar, probabilitasnya tidak bisa diukur. Seperti itu, tidak. Bingung? Ya. Andung juga bingung. Ya. Bingung ya? Andung juga bingung. Itu bukti akal manusia itu terbatas. Ya. Jadi sejujurnya perlu waktu lama untuk memecahkan persoalan yang tadi. Kalau satu genggam dilempar ke atas, probabilitasnya nggak bisa dihitung seperti satu. Ya. Di sini umumnya para profesor, khususnya fisika, lambat memprosesnya Pak. Akibatnya kepalanya sering botak Pak ya, sulak. Artinya satu elektron memang bisa memiliki keadaan kuantum yang berbeda dalam satu waktu, itu bahasanya. Dalam hal ini berada di dua tempat yang terpisah di waktu yang sama. Manusia punya potensi berada di dua tempat yang terpisah di waktu yang sama. Benar itu. Tapi kalau sekumpulannya elektron, ya tidak bisa. Tidak bisa. Maksudnya gitu, paham ya? Bingung juga kan? Kenapa? Itu juga pertanyaan yang sering kita sedang dipecahkan, Pak ya. Yang namanya manusia, keinginannya kan serba ingin tahu. Ya. Padahal ada batasan. Pas sudah tahu, juga terbatas juga. Makanya ingin tahu lagi kan? Nah, itu sebabnya yang namanya manusia selalu punya bakat menjadi teroris. Sama bingung. Nah, gitu aja dulu, nanti untuk bahas. Ya. Ternyata karena di sini ada prinsip ketidakpastian, seperti perumpamaan mata uang tadi. Kalau kita melempar mata uang, kira-kira gini, Bapak-bapak punya mata uang ya, lempar ke atas. Kita punya peluang mendapat kepala atau angka. Betul kan? Dua aja kan? Mendapat kepala atau angka. Kepala dan angka bisa kita ibaratkan posisi elektron. Jadi sebelum mata uang kita lempar, kita tidak tahu posisi elektron kita kan. Nggak tahu, entah kepala, ya, entah ekor, ya. Misalnya, kalau yang keluar kepala, elektron kita akan muncul di semesta paralelnya A. Bapak terima dulu, paralelnya A. Kalau angka di semesta, ya, yang kedua, kalau ekornya berparalel namanya B. Tapi kalau sekumpulan elektron, maka timbulnya asumsi.
tidak bisa dipakai. Bingung? Enggak kan? Enggak ya. Nah. Kata lain, kita tidak mungkin bisa memastikan di mana elektron berada. Ya kan? Apabila kita bisa mencari informasi keberadaan posisi elektron, sebenarnya bisa. Dengan sangat teliti, maka kita akan kehilangan kepastian mengenai momentumnya. Aduh, Andong yakin bingung nih. Nggak, Andong minum dulu dah. Ya harus kesini dulu neranginnya gitu ya. Karena nanti di Qur'annya nggak jelas gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Artinya gini, sulit menentukan di mana elektron itu berada pada waktu berikutnya. Ya. Sebaliknya, jika kita mengukur momentum dengan sangat teliti, maka kita akan kehilangan kepastian mengenai keberadaan elektron. Aduh, bingung. Bingung, Pak? Ya. Andung juga bingung sebenarnya gitu ya. Nah, tapi rumusnya begitu. Bisa kebayang tuh Mbak Einstein ya, sampai sula kepalanya mungkin ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, kenapa nggak bisa? Bukankah manusia kalau nggak ngeyel ya, ngeyel itu nggak? Ya, harus bisa gitu. Harus sabar Pak ngadepi orang yang kayak gitu Pak. Atau sebaliknya umumnya sepertinya sih tidak ya, karena kalau tidak sabar nggak bisa. Kalau yang ngeyel itu ngadepinya sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa, ya gitu ya. Sederhananya gini, tubuh kita itu tersusun atas atom kan? Atom tersusun atas, jawab, elektron kan? Nah, kalau masing-masing elektron yang menyusun tubuh kita itu bisa berada di mana-mana dalam satu waktu, yang pasti tubuh kita pasti hancur dong. Iya kan? Sebagian elektron seumpama mata uang yang membentuk kita di semesta A, sebagian lagi di semesta B, sebagian lagi di C, cerai-berai lah. Logikanya gitu. Kan di awal tadi disebut, maka waktu tidak pernah bergerak mundur. Nah, lebih mudah kan kalau kita memahaminya seperti itu dulu, ya. Tetapnya bingung juga nih, belum yakin nih. Salah satu kisah dalam Al-Quran kesini aja. Nah di Quran nggak bingung nanti. Mau Pak? Nah, mau ya. Tentang masalah teleportasi, probabilitas adalah teleportasi Nabi Sulaiman. Itu bukan mukjizat. Bukan. Kalau mukjizat kan di Nabi, kita iman aja. Itu di manusia biasa yang diberi ilmu. Pernah Anda sampaikan itu? Nabi Sulaiman, Rasul sekaligus raja yang kaya raya, mendapat laporan dari burung hudhud. Ada ratu negeri Sabah yang masih menyembah matahari dan mempunyai singgasana yang agung. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk segera memindahkan singgasana ke istananya sebelum rombongan ratu itu tiba. Yang menempuh jarak 2000 km dari Yaman ke Yerusalem. Diterangkan di Al-Quran. Barangkali tujuannya Nabi Sulaiman ini untuk mendemonstrasikan, ya, menggaya keunggulan kerajaan penyembah Allah ini dibandingkan penyembah matahari. Itu. Kan gitu bahasanya. Ini boleh ngomong kayak gitu kan? Ya. Coba kita tanya dulu informasinya dari Al-Quran. Bapak yakin ya kalau Al-Quran nggak bohong kan? Nah. An-Naml surat 27, 38, 39, 40 dibaca Iwan panjang. Baca dulu Iwan. Ya.